warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal la hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Sallallahu bi'illah wa alaikatillah wa la ilaha illallah wa min nadallah ilmat abaina wa adilati wa bihadzal kitab Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Nabi Syekh Haji Masyari Sayyidi Tifkari Adalana Arishana Fabri Ina Syamsal Badal Syekh Ahli Silsadin Awal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika anna Bishran rahimahullah kana la yasrabul ma' minal anhar allati hafaruhal umaru ainan nahro sababun bijarayanil ma' wa wusulihi ilaihi in kana al ma' mubahan binafsi fayakunu kal muntafi bin nari al mahkur bi a'malil ujaro satu nebisen termasuk wirai satu nebisen rahimahullah tidak minum air yang dari mana sungai yang digali oleh para umaro, para pembesar, karena sungai itu menjadi sebab apa? Iline banyak, jadi mengalir air dan sampainya air ke itu. Apabila air itu mubah dalam hakikatnya, tapi itu seperti memanfaatkan dengan sungai yang digali dengan pekerjaan-pekerjaan para buruh. Pokok atau al-ujrah minal haram. Mereka para buruh itu diberi upah dari uang haram. Masya Allah. Lidzalik imtana ba'duhum min al-halal min karam halal. Oleh karena itu sebagian ulama tidak mau makan anggur yang halal dari anggur yang halal. Jadi Qala sahibin berkata pada orang afsatahu idh saqaitahu minal ma' alladhi yajri fil nar. Kamu telah merusak anggur itu ketika kamu mengalirkan air dari sungai yang telah digali oleh orang-orang zalim. Masya Allah. Ada abad anil zulmi min surbi nafsul ma. Ini lebih jauh lagi ya
dari kezaliman meminum airnya. Karena i'tirazun min simdadi inab min dalikal ma. Karena itu berarti penjagaan dari pengambilan anggur yang disiram dari air sungai itu. Ya Allah. Bahkan ba'dhum idza marra fi tariqil hajj yasrabu min al-masal allati amilan hadzalama al-ma ubah lakin lahu nafa mahfuzan bil man'i bil masna allati umila bihi bimalin haram. Sebagian ulama ada yang ketika melewati jalan haji tidak minum dari urung-urung yang dibuat oleh orang-orang zalim. Padahal air itu kan mubah, tetapi dia itu ingin menjaga dari adanya urung-urung itu yang dibuat dengan harta haram. Makanya intafa'an bihi wamtina'un. Seakan-akan minum itu adalah ambil manfaat dengan apa yang dibuat dari barang haram. Tambah ya. Nah, kalau jalan raya ini gimana? Jalan raya dibuat oleh orang yang jalan diri kok ya, yang membayarkan orang yang jalan di situ, bayar setiap jalan bayar sekian. Wamtina udhinnun, tidak maunya Syekh Dhinnun dari mengambil makanan dari tangan orang yang dipenjara. A'dhamu min kulli, in hadza kulli, lebih besar dari ini semuanya. An la yadas sajjan la tusafu bi'al haraman. Karena tangan-tangan orang yang di penjara itu kan tidak disifati haram. Khilafut tabaq al-maghsub, berbeda dengan sampan talam yang digasap. Yaqul bila alaihi, ketika makanan itu dibawa di atas talam. Walakin lahu wasala ilaihi bi quwwatin iktasabat bil ulama al-haram. Bil ghidha iktasabat bil ghidha al-haram. Akan tapi datang kepada Dhinnun dengan kekuatan yang dihasilkan dari makanan yang haram. Walidha taqayya'a as-Siddiq radhiyallahu anhu minal laban khifatan min an tuhdithal haram fihi. Ya, karena inilah Abu Bakar Siddiq ketika minum laban langsung berusaha memuntahkan laban itu karena takut akan terjadi barang haram. Wa wada'a annahu fihi quwwatan, akan
membuahkan kekuatan dari minum itu, membuahkan kekuatan karena dia itu minum, tidak tahu, minum yang tidak tahu keadaan susu itu. Makanya layak juga raju, mestinya dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkannya. Orang tidak tahu. Lakin takhliyat al-batni, karena ingin menyucikan perutnya anil khabith, dari barang yang kotor, min wara'is siddiqi, itu berarti termasuk wilayahnya orang-orang yang bagus. Halah, ya Allah, sulit ya untuk buat viral itu. Oh iya, sangat-sangat itunya. Tadi deh. Dari kata warung mengkasbin halalin, ikasabu khayyat yuhitu fil masjid. Demikian juga termasuk wirai dari kerja yang halal yang dilaksanakan oleh penjahit, yang mana dia menjahit di masjid. Imam Ahmad rahimahullah kariha julus al-khayyat fil masjid, tidak senang ada penjahit duduk di masjid. Wasuila alil maghazil yajlisu fi kubbatin fil maqabir fi waqtin yukhafu minal matar. Ditanyakan orang yang nenun yang duduk di kuburan pada waktu dia takut kena hujan. Faqala innama hiya min amril akhirah. Itu maghazil itu termasuk urusan akhirat. Innama hiya kubah itu min amril akhirah, maka dia julus fiha, dia tidak senang duduk di kubah itu. Wa atfa'a ba'duhum sirajan asrajahu gulamuhu min qaumin yukrahu maluhum. Ada sebagian ulama yang mematikan lampunya yang dinyalakan oleh budaknya, karena diambilkan dari kaum yang hartanya cuma ke Wabtana min tasiri an-nurin lil obat. Dan apa? Dan ulama itu ba'duhum tidak mau melupakan padukan tanur. Oh, apa tanur itu? Dapur. Ini khubzi, kalau dari roti, iya dong, khubzun tadi, iya, roti, tuh.
tanurin lil khubzi wa qad baqiya fihi jamrun. Di tempat dapur itu ono mawon dari kayu yang dimakruhkan. Oke ya. Tentang apa tuh? Min ai yakuma sis anahlihi fi mas'ali sultan. Sebagian ulama tidak mau ngokohaken bungkule sandal di cepiteng tempat menyalakannya raja. Ahadi daqaiqul waraq, ini perbuatan-perbuatan yang baru saja diungkapkan itu adalah termasuk daqaiq, lembut-lembutnya wirai indah salikan tergalak-galak monggoe pira-pira wong kang lumaku dalan akhirat. Watahqiq tai kenyataane fihi ing dalam kabeh alal waraq lahu awal. Adun wirai itu ono kami tadi bahwa al-imtina amma harmatu al-fatwa. Yaitu tidak mau mempergunakan apa yang diharapkan oleh fatwa para ulama, yang itu merupakan wawul udul birahinya orang-orang yang ada. Walau goya birahi juga punya akhir, bahwa orang siddiqin, birahinya orang-orang yang siddiq. Adzalika wal imtina min kulli ma laisa lillahi mimma ukhidha bi syar'i. Walang halaman untuk makan. Al-Quran. Jadi buruk aja makan itu baca Al-Quran supaya mimpi indah. Ngomong dewe itu. Ada wirai yang tinggi, yang tol, wirainya siddiqin, itu tidak mau mencegah dari semua yang bukan karena Allah. Jadi apa saja yang diambil sebab adanya syahwat atau tawakal Kita mau ngaji dulu ya. tawasul ilahi bimakruhin, bisa alat untuk menyampaikan ke sana dengan kemakruhan. Tawasul bisa makruhan atau sambung sebabnya dengan barang makruh. Jadi imtilak yang namanya waraq siddiqin tidak mau semua barang yang tidak karena Allah, yaitu yang diambil pertama karena syahwat atau yang bisa datang ke sana itu dengan barang makruh, atau bisa sebabnya itu adalah barang makruh. Wabainahuma darajatun, antara yang pertama dan terakhir ada beberapa tingkatan wirai fil ikhtiyar ing dalem ngati-hati ini. Wa kullama kana al-abdu asyadda tasdidan ala nafsihi kana akhaffa dhuhran yaumal qiyamah. Karena itu kapan-kapan hamba itu kok lebih hati-hati
atas dirinya itu besok akan menjadi lebih ringan punggungnya pada hari kiamat. Tidak banyak yang dibebani, yang membebani, dan dia akan cepat lewatnya pada sirat karena nggak bawa barang-barang, jadi ringan. Dan ada dan lebih jauh an ayat rojaha kafatu sayati ala kafati hasrati, juga lebih jauh dari adanya piringan yang berupa isi keelan-kelean tidak akan mengalahkan piringan timbangan yang di situ kebaikan-kebaikan. Yang akan lebih berat adalah piringan yang ada kebaikannya. Wa tatafawatul manazil fil akhirah. Kedudukan ini akan berbeda di akhirat. Ya sabi tafawuti derajat, sebab beda-bedanya tingkatan ini di dalam masalah wirainya. Jadi besok tingkatan di akhirat adalah sesuai dengan wirainya orang ini. Apakah wirai pertama atau kedua, ketiga, dan keempat. Yang paling tinggi keempat itu. Kama tatafawatu darajatun fi haqqil zalama ya sabi tafawuti darajatil haram wal qubur. Seperti juga peringkatnya neraka untuk orang-orang berbuat zalim sesuai dengan beda-bedanya tingkatan mengerjakan haram dan kejelekan. Idza alimta haqiqatal amri, kalau kamu sudah tahu hakikatnya permasalahan ini, baiklah khiyar, maka silakan kamu memilih. Lain sita fastaktir minal ikhtiyar, kalau kamu ingin ya perbanyak kehati-hatiannya. Wa in sita farakhis, lawan kamu bergendak ya supaya dimurahkanlah dari nafsi. Muhtaton, hati-hati nih, wala nafsika terokos, pada dirimu juga diringankan, dimurahkan. Artinya kamu akan betul-betul mengambil wirai yang tingkat tinggi, apa tingkat menengah, apa tingkat awal. Terserah kamu. Kalau mau ngambil yang hati-hati betul ya berarti berikan. Oke. Kalau akan ngambil itu selamat rawis ngajan koyo-koyo kan oleh. Jadi tingkatan wirainya yang pertama. Silahkan pilih sendiri. Pilih mana? Ya Allah. Kepengen milih yang paling inggil, tetapi beratnya gitu. Apa yang tidak karena Allah tidak mau diambil. Yang diambil hanya yang lillah. Kullu ma laysa lillah ma ukhidha bisyahwah aw tawassala bihi ila bimakruh aw tasala bisabil makruh, udah ditinggalkan. Itu yang peringkat tinggi. Al-babul tani, bab yang kedua, maratibus syubhat. Sekarang akan menjelaskan tingkat syubhat, peringkatnya syubhat.
wa mutaratiha lan angrangaken subhat wa tamyizalan beda-beda akan subhat anil halal wal haram antara halal dan haram. Kalau ada usaha kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-halal bayyin wal haram bayyin. Barang halal itu jelas, barang haram ya jelas. Jadi sing halal ini harus jelas. Wa bainahuma umurul mustabahat, antarane halal haram ana perkara sing sama serupa. La ya'lamuha katsirun minan nas, akeh wong sing ora weruh. Ya niku barang subhat. Pamalit takasubat, barang siapa yang menjaga dari barang subhat, maka distamra, maka dia sudah terbebas li'ilmihi wa dinihi, untuk prestisenya, untuk agamanya terbebas. Saya tidak boleh mengambil barang subhat. Artinya dia hanya akan mengambil yang halal. Namanya dia sudah membebaskan dirinya dari subhat. Yang berarti prinsip dia selamat, agama dia selamat. Waman waqa fi subhat, barang siapa yang terjatuh dalam barang subhat, waqa'ul haram, mongko arep dadi wong sing tumingo barang haram. Karrosi kaya wong kang angon halal hima sekitar bumi larangan, yusiku ayak afi, hampir-hampir dia itu akan terjadi di dalam larangan bumi larangan, karena menggembalanya itu di daerah perbatasan. Namanya di barang subhat, karena dia itu menggembala di tempat yang subhat, maka dikhawatirkan si kambing ini tidak hanya di situ, tapi akan terus masuk ke yang dilarang, yang haram. Makanya jangan gampang-gampang mengambil subhat, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam barang haram. Ayusiku ayam api, hampir saja dia itu akan terjatuh di barang haram. Bahadal hadis, utaika hadis itu nasun, penjelasan di isbatil aksam as-salatah yang dalam menetapkan bagian kang telu, wasyak lan bentuk minha saking aksamul salatah, wasyakal al-aqsam, wasyaklu minha al-qismu al-mutawassit, di antaranya ada bagian yang tengah-tengah. Alladzi la ya'lamu katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Bahwa subhat, yaitu yang namanya subhat itu
Ya Allah. Oleh karena itu, kalau Buddha min bayaniha harus dijelaskan syubhat itu. Karena banyak orang yang tidak ngerti syubhat, makanya harus dijelaskan. Wakas fil ghita, kudu dibuka tutupnya anda saking syubhat. Fa inna ma la ya'rifuhu al-katsir, sesungguhnya sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak, ya'riful qalil, kadang-kadang diketahui oleh yang sedikit itu. Jadi yang banyak tidak tahu, tapi ada sedikit orang yang tahu. La haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Nanti loh, hilang. Fanaqul, maka saya akan berkata, al halalul mutlak, utawi halal kang mutlak, walladzi khala an dzati as-sifat ujibah li tahrim. Halal mutlak itu adalah sesuatu yang zatiyahnya, sesuatu itu sepi dari sifat yang menyebabkan haram. Bi ainihi, kahanane barang, wal halal an asbabi, lan ucul saking kira-kira sebab tahrimnya. Wal halal an asbabi ma tatarraqa ila tahrimun, sesuatu yang baru datang ke sesuatu itu keharamannya atau kemakruhannya. Jadi halal mutlak itu adalah barang yang sepi. Hakikatnya barang itu dari sifat yang menyebabkan atas keharamannya. Di dalam barangnya. Man halal kabi matatar wa tahrimun, lepas dari sebab-sebab halal, sesuatu yang datang baru, yang baru datang akan keharamannya atau kemakruhan. Contoh, alma alladhi ya'khudhuhu al-insan minal matar, air yang diambil oleh seorang dari hujan. Qabla ayyaqa ala milki adin, sebelum terjatuh pada miliknya seseorang. Yakunu huwa waqifan inda jam'ihi, orang ini berdiri untuk mengumpulkan air, akhdhihi minal hawa, pengambilannya air itu dari langsung dari udara. Jadi di tengah-tengah hujan, orang ini mempersiapkan tempat untuk menampung air
airnya yang langsung dari atas, tidak melewati rumah, tidak melewati daun-daunan, pokoknya langsung hujan turun, langsung dari turunnya hujan itu langsung ke tempat yang untuk mengumpulkan air. Walaupun huwa waqifan inda jami'i, dia itu berdiri ketika mengumpulkan air, akhri minal hawa, dan mengambil air dari udara. Dimiliki nafsi dalam miliki awal diri, fi ardin mubahatin, atau dalam bumi mubah. Jadi barangnya untuk menampung air yang langsung dari udara, barangnya ditempatkan pada tempatnya sendiri. Dimulai dengan tak itu. Nomor 1, al-halal al-mutlaq. Sekarang nomor 2, wal haramul mahdud, al haram murni. Wa ma fi sifatun muharramah, yaitu barang yang di situ ada sifat keharamannya yang tidak diragukan. Ya, kasiddah al-mutribah fil khamr, koyo keras kang Muhammad fil khamr, ing dalam khamr, wan najasa ala najis fil baul, ing dalam uyuh, aw hasala bisa babin manhiin, atau dia berhasil mendapatkannya karena sebab yang dilarang. Betul lagi. Yang kedua adalah barang haram yang murni, yaitu sesuatu yang di situ ada sifat keharamannya yang tidak diragukan keharamannya, seperti keras, asiddah, keras, al-mutlbah fil khamr. Yang menyebabkan ing dalam khamr dan najis. Bilbaul, ing dalam pipis, au asala bisa babin aliyin, atau berhasil sebab barang yang dilarang. Qat'an, dengan pasti. Kal muhassal bil zulmi, seperti barang dihasilkan
lewat kezaliman, lewat riba dan sesamanya. Dua hal ini, zalim dan riba, tarafani, dohirani, dua ujung yang nampak keduanya. Wayar saya mobil tarafain, dan ketemu dengan dua ujung ini, mata hak pokok amruhu, barang yang sudah menjadi nyata keadaannya. Lagi kita malah takutnya akan tapi mirip perubahannya. Lam yakun lidzalika al-ihtimal sababun atul alaih, tapi keraguan tersebut tidak ada yang menunjukkan, tidak ada sebab yang menunjukkan. Fa'inna saydal barri wal bahr halalun. Buruan darat, buruan laut, itu semuanya halal. Hilang. Alam yakun, kalau kan utama tak itu. Alam yakun orang lidah kali timal dua mengkono keserupaan, memang sababun suatu sebab yadullu alaihi, yang menunjukkan atas ihtimal itu. Seperti buruan laut, buruan darat, itu adalah halal. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amika fi masjidika. Ya rabbana lakal hamdu kama. Allahumma shalli ala sayyidina. Amin. Amin. Fatullah. Ya bisayat. Atarfa'na bi'indaka ala darajat. Amin. Amin. Kalau di luar tak boleh. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وتقدير بالجميع آمين وترفعنا بأنك عارف آمين الله يرضى Amin. آمين أقبل Amin ya Bang. ربنا أعنا عليك وغننا Amin. وعلى والدنا وغننا بحلال وأعطنا آمين واسع يبتنا صرف الله أدخل الجنة مع الأبرار عليه وصلى الله عليه اللهم صل على وسلام الفتحة Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taras. Matur nuwun. Si waras apa nek? Masih sakit ah?